Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Apa Kabar Indonesia Malam. Dan bukan untuk hari ini saja, kami juga mengucapkan terima kasih Anda selalu setia menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam karena 14 tahun kami hadir. Apa Kabar Indonesia Malam selalu menghadirkan, mengajak Anda untuk bisa mengetahui dan juga membahas isu-isu terpanas, terhangat dan juga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan di momen ulang tahun ini kami juga kembali mengajak Anda untuk bisa melihat ini kasus yang terjadi atau insiden yang terjadi pada kemarin, tepatnya Minggu dini hari, di mana menenggelamkan 11 orang menjadi korban tewas dari ritual yang dilakukan oleh Padepokan Tunggal Jati Nusantara di Pantai Payangan, Ambulu, Jember. 20 orang memang yang melakukan ritual berendam di pantai tersebut, tapi 11 orang yang tewas, sisanya berhasil selamat. Dan ini yang Anda saksikan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap mereka para saksi tragedi ritual maut Pantai Payangan, Ambulu, Jember di ruang pidana umum Mapores Jember. Nah, ada sekitar 13 saksi yang diperiksa oleh polisi terkait tragedi ritual maut tersebut. Di antaranya adalah para korban yang selamat dan juga sopir elf yang mengantarkan mereka tentunya. Karena yang kita tahu memang ada 3 mobil yang digunakan oleh rombongan ini untuk menuju pantai tersebut. Dan menurut Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo, pemeriksaan saksi tersebut ada 2 tahap. Tahap pertama ini 6 orang saksi, sementara tahap kedua akan memeriksa 7 orang saksi. Sementara itu pimpinan Padepokan masih belum dilakukan pemeriksaan karena masih dalam perawatan. Kalau kemarin di Puskesmas Ambulu kemudian dipindahkan ke sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Dr. Supandi, karena menderita sesak napas dan membutuhkan pertolongan yang lebih intensif. Baik, dan ritual ini memang kabarnya tujuannya untuk mensucikan diri, membuang sial dan mencari berkah Nyai Roro Kidul. Apakah betul tujuan ritual tersebut dan bagaimana sebenarnya kelompok ini berdiri? Sudah berapa lama dan ritual apa saja yang dilakukan oleh kelompok Tunggal Jati Nusantara ini? Untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga memberikan pandangan mengenai insiden ini, mengenai kelompok ritual ini, kita akan bergabung juga dengan para narasumber. Yang pertama sudah hadir di samping saya juga akan memberikan pandangannya, yaitu Kiai Syarif Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan cerita langsung dari Bupati Jember, yaitu Bapak Hendi Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Siola, selamat malam. Baik, Pak Hendi, sebelumnya kami juga turut berduka cita atas meninggalnya 11 orang warga Jember dalam insiden ini. Tapi kami juga ingin sekali mengetahui, Pak Bupati, dari hasil penelitian sementara ataupun juga penyelidikan sementara, sebenarnya kelompok apa ini Pak? Sudah berapa lama berdiri dan ritual apa yang dilakukan selama ini Pak? Ya, jadi terima kasih Mbak Putri Siola. Jadi kelompok ini sudah lama, tapi kelompoknya kelompok kecil ya. Kira-kira saya dapat informasi itu sekitar ada 5 tahunan. Mereka sepulang pimpinannya pulangnya Pak Nur Hasan dari pimpinan kelompok ini dari Malaysia, ini pulang itu terus mendirikan kelompok ini dan itu bentuk ritualnya ya ritual yang dibacakan ya bacaan ayat suci, namun juga ada beberapa dari data yang foto-foto yang kita dapat, video yang kita dapat ya kayaknya ini antara budaya, antara ritual, antara pembacaannya ini bergabung menjadi satu. Jadi ada budaya, ada ritualnya, ada gimana ya? Ini menjadi satu. Sehingga saya mau katakan ini apa? Ini perlu satu pembahasan yang konkret dulu. Jadi kami dengan teman-teman di Pemkab Jember besok dengan teman-teman MUI dan PCNU Muhammadiyah, kami akan dengan Pak Kajari, jadi kami Pak Kapolres akan melakukan diskusi tentang ini. Ini bentuknya bagaimana secara legalnya gitu. Baik. Pak Hendi, kalau kami dapatkan info sebenarnya sampai hari ini masih ada beberapa info yang simpang siur. Ada yang mengatakan tujuan dari meditasi ke pantai tersebut, mereka ini rombongan ini adalah untuk mencari ketenangan, untuk bisa menyelesaikan masalah hidup. Tapi ada juga sumber yang mengatakan bahwa tujuan dari melakukan ritual ini adalah sebagai bentuk untuk mendapatkan ilmu kanuragan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, adakah dari saksi ataupun juga korban selamat mengatakan sebenarnya tujuannya apa? Mengadakan ataupun juga melakukan ritual yang digelar pada hari Minggu dini hari kemarin Pak?
Bermacam-macam Mbak Putri, ini niatnya tergantung niat masing-masing. Kayaknya ini Pak Nur Hasan pimpinannya bisa semuanya kayaknya gitu ya. Tergantung dari niat para anggotanya. Dan ini kelompok kecil Mbak. Dan ini nggak sampai sekitar 100 orang ya. Dan setiap acara kegiatan itu yang di rumahnya Pak Nur Hasan ini nggak sampai sekitar 15 orang karena rumahnya kecil gitu. Jadi tergantung niatnya masing-masing Mbak. Katanya begitu ya, ada yang untuk kesehatan, untuk pengobatan, untuk jualannya biar laris, katanya begitu. Baik. Apakah Pak Bupati juga mengetahui bagaimana caranya ketua dari kelompok ini, Pak Nur Hasan ini kemudian menjaring para anggotanya? Wah, saya tidak mengetahui caranya seperti itu, cara menggaetnya ya. Tapi yang jelas banyak orang-orang yang kena musibah ini, yang kena bencana ini, saya datangi rumahnya, itu mereka baru 2 bulan ikut ya, baru 2 bulan. Rata-rata memang kondisi ekonomi masing-masing keluarga itu kurang gitu ya. Kalau saya melihat ini kayaknya juga cari berkah supaya mereka dapat rezeki lebih, mungkin begitu. Baik, jadi dari penelusuran Pak Bupati, ketika Bapak berkunjung ke rumah para korban ini memang mereka memiliki masalah setidaknya tadi dari segi ekonomi begitu ya Pak, sehingga mereka kemudian mencari cara untuk bisa mendapatkan berkah lebih banyak lagi. Baik, Pak Yai, bagaimana tadi kalau kita sudah dengarkan penjelasan dari Pak Bupati dari hasil terjun ke lapangan bahwa memang ritual ini sepertinya campur-campur. Artinya ada unsur agamanya juga, pembacaan ayat-ayat Al-Quran, tapi kemudian digabungkan dengan budaya dan sebagainya. Ya. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun TV One yang ke-14. Terima kasih Pak Yai. Semakin banyak melakukan kebaikan dan kebajikan. Ini lagi-lagi urusan cangkem Mbak. Urusan mulut yang ngomong tidak sesuai dengan apa yang pernah didengarnya. Dalam arti begini, si guru itu mengajarkan sesuatu berdasarkan pendengaran tanpa memahami apa tujuan dari orang yang dulu pertama menggagas sebuah kegiatan. Kita sering mendengar ada bahasa agama yang dipindahkan ke dalam bahasa lokal. Misalnya dulu ada akikoh, jadi akekah. Ada tarawih, jadi taraweh. Ada al-fatihah, jadi fatihah. Itu bahasa fatihah itu ya al-fatihah. Perpindahan itu biasa saja. Dan jika ada orang yang kemudian mengucapkan kalimat itu sudah menjadi budaya bahasa kita, jangan disalahkan. Jika ada orang yang menyalahkan orang mengatakan akekah disalahkan, mengatakan taraweh disalahkan karena seharusnya tarawih bahasa Arab, atau nyebut fatihah disalahkan harus al-fatihah. Ini orang sudah menistakan bangsa Indonesia sebetulnya, karena aslinya sudah benar gitu. Hanya sesuaikan lidahnya. Yang kedua, ada juga bahasa yang sebetulnya sangat Qur'ani, tetapi karena dipindahkan ke dalam bahasa kita, lalu tidak dijelaskan panjang lebar, atau ada orang yang jadi guru ngaji, jadi ustadz, jadi kiai, tapi kurang piknik dalam beragama, salah paham, dipasang sendiri. Contohnya ini. Ini kan kum-kum misalnya, kum-kum toh, berendam. Berendam, betul. Ini sebetulnya bahasa Al-Quran. Kata kum-kum itu asalnya kum yang terdapat di dalam 2 surat Al-Quran yang berendengan. Itu surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudassir. Qumil laila illa qalila. Yang kedua, qum fa'anzir. Ini ayat memerintahkan pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk melakukan 2 hal. Pertama, ya ayyuhal muzammil qumil lail. Hai orang yang berselimut, bangunlah kalau malam hari illa qalila, kecuali sedikit, jangan kebanyakan. Ini qum yang pertama, memerintahkan supaya Rasulullah itu menambah atau meningkatkan ibadahnya dengan cara sholat malam. Dan yang kedua adalah qum fa'anzir. Bangun, bangkit, berikan penyadaran terhadap bangsamu. Ini 2 hal luar biasa. Ini yang dilakukan oleh para wali dulu. Ini yang dikerjakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Tapi mereka yang ngajinya cuma pepaes untuk kepentingan pribadinya, lalu pahami kum itu kungkum berendam. Ini yang merusak. Aslinya benar. Sama dengan berita tentang Kanjeng Sunan Kalijogo misalnya, katanya dia duduk di pinggir sungai selama 40 tahun tidak makan tidak minum. Difahami tekstual. Nah, orang yang tidak ngerti budaya Jawa, nggak tahu sejarahnya ini akan menyalah-nyalahkan, lalu mengatakan bahwa ini cerita mustahil. Tidak mustahil, karena yang dimaksud dengan duduk di depan sungai selama 40 tahun itu apa? Sungai itu lambang sholat.
yang digambarkan Rasulullah, orang yang sholat 5 waktu sehari semalam 5 kali itu sama dengan orang yang di depan pintu rumahnya ada sungai mandi 5 kali. Lalu Kanjeng Sunan Kalijaga melakukan kungkum selama 40 tahun, maksudnya apa? Bukan kungkum apa? Duduk di depan sungai 40 tahun, artinya apa? Beliau sebelum berdakwah, beliau sendiri sudah 40 tahun sholat, bahkan sunatnya dikerjakan. Nah, orang yang salah paham kemudian menyerang ajaran Jawa, ini aliran sesat. Sampean yang sesat yang tidak paham. Baik. Terakhir saya tambah juga sama dengan istilah wayang. Istilah wayang itu sebetulnya istilah Quran. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idzni ma yasha. Baik. Tuhan tidak bercakap-cakap dengan hambanya kecuali dengan wahyu. Wahyu itu apa? Aw min wara'i hijabin, atau di belakang kelir. Maka wayang itu ada kelirnya. Jadi ketika dalam memainkan wayang sebetulnya dia sedang mewakili Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya di bawah wahyu. Nah, ini tadi kum-kum itu juga adalah karena salah paham. Baik Pak ya, nanti kita lanjutkan. Tapi juga ini sepertinya karena keterbatasan dari Pak Bupati juga mungkin sebagai terakhir Pak Bupati, keterangan dari Pak Bupati mengenai kasus ini, apa upaya selanjutnya? Karena yang kami dapatkan informasi, tadi juga kabarnya Pak Bupati sudah memperbincangkan mengenai hal ini dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, Pak. Betul Mbak Putri, tadi kita ada Ibu Gubernur kunjung ke sini, beliau datang memberikan mensantuni ziarah ke takziah ke keluarga korban semua, beliau menyampaikan juga memberikan bantuan juga, dan kami juga bertemu kumpulkan juga teman-teman dari MUI, dari PCNU, dari Muhammadiyah semua, dari Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, semua FKUB, dan tadi kami ada satu hal yang sangat penting, kami akan mengeluarkan secara legalnya Mbak, untuk melindungi masyarakat Jember dan masyarakat di luar Jember terhadap pantai selatan, bahwa pantai selatan kami ini sangat berbahaya sekali saat ini, dan juga ada peringatan BMKG tentang megatrust yang ada di bahaya tsunami. Kami juga akan mengeluarkan SE Mbak, surat edaran dari Bupati terkait memberikan satu tempat peringatan-peringatan lokasi-lokasi yang bahaya, tidak boleh dibuat renang atau dibuat kegiatan rekreasi yang di dekat pantai, itu akan kami berikan SE-nya Mbak, sehingga mereka semua akan sama-sama memahami kondisi lokasi. Yang kedua, kami juga akan membentuk tim penyelamat ya, tim penyelamat pantai nanti yang kami akan rekrut dari teman-teman sepanjang pantai yang ada di Payangan maupun di Watulo, karena di Jember ada beberapa titik yang lokasinya yang cukup berisiko tinggi terhadap pas musim seperti ini, gelombangnya tinggi sekali Mbak. Betul. Baik, Pak Hendy Suswanto selaku Bupati Jember, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa memberikan informasi ini kepada kami. Kami akan terus tunggu bagaimana perkembangannya. Selamat malam Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.